يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 229, 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 28 Januari 2022 Masehi, dengan judul Demokrasi Memperdaya Rakyat. Rencana pemindahan ibu kota negara akan mulai direalisasikan dalam waktu dekat. Di tengah pandemi yang belum tuntas, perekonomian yang belum pulih, puluhan juta rakyat menjadi miskin, dan utang luar negeri yang hampir mencapai 7.000 triliun rupiah, pemerintah tetap bersikukuh memindahkan ibu kota ke daerah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Banyak pihak mempertanyakan kebijakan yang telah disepakati para wakil rakyat dan pemerintah ini. Selain dinilai tidak mendesak, banyak persoalan lain, seperti kelayakan lokasi, nasib warga sekitar, dan dampak lingkungannya. Yang paling krusial adalah siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek pembangunan ibu kota baru ini? Benarkah rencana ini cerminan suara rakyat? Apakah suara wakil rakyat yang mengesahkan undang-undang IKN ini benar-benar cerminan suara ratusan juta rakyat Indonesia yang tidak pernah dimintai persetujuannya? Faktanya, rakyat justru banyak yang menolak rencana ini. Bahkan warga Kalimantan Timur yang jadi lokasi pembangunan IKN, khususnya warga Penajam Pasar, juga merasa tidak pernah dimintai persetujuannya. Muncul kecurigaan kalau pembangunan IKN ini hanya akan menguntungkan kaum oligarki, terutama para pemilik lahan dan investor lokal maupun asing, bukan untuk rakyat. Rakyat tak berdaulat. Bukan pertama kali pemerintah dan wakil rakyat mengesahkan undang-undang yang merugikan rakyat. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-undang Minerba, pencabutan subsidi energi seperti BBM dan gas, dan Undang-undang Ormas baru sebagian kecil produk hukum yang menyengsarakan rakyat. Padahal dalam sistem demokrasi dikatakan rakyat yang berdaulat. Segala undang-undang, hukum, dan peraturan haruslah bersumber dari rakyat. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat adalah sebagai penyambung lidah rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Namun pada praktiknya, dalam sistem demokrasi, yang tercipta adalah oligarki, yakni kekuasaan yang dikuasai segelintir orang dengan mengatasnamakan rakyat. Karena sudah mendapat mandat sebagai wakil rakyat, mereka merasa berhak membuat dan mengesahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan apa saja meski tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Disinilah rusaknya sistem demokrasi. Demokrasi juga menciptakan peluang bagi lolosnya kepentingan segelintir kaum kapitalis dengan jalan membuat undang-undang. Apalagi banyak pengusaha yang juga duduk sebagai wakil rakyat. Ada sekitar 45,5% atau 262 orang dari 575 anggota DPR 2019-2004 yang pengusaha. Dalam DPR 2014-2019 malah ada 52,3% atau sekitar 293 orang dari 560 anggota yang pengusaha. Hal ini berpeluang memunculkan konflik kepentingan antara rakyat dan para pengusaha. Soal undang-undang yang dibuat sesuai pesanan yang disponsori pihak tertentu pernah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD pada tahun 2019. Mahfud menyatakan, problem kita itu sekarang adalah membuat aturan hukum itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan perda juga ada, disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu. Dikutip dari newsdetik.com 19 Desember 2019. Ironinya, semua kepentingan kaum elit itu disahkan atas nama rakyat. Inilah bagian tipu daya demokrasi. Rakyat pun masih banyak yang percaya kalau demokrasi akan menjadikan suara mereka berdaulat. Padahal kenyataannya mustahil. Negara pelindung umat. Sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Sama sekali tak ada kemiripan di antara keduanya, baik secara asas maupun aturan yang dilahirkan. Perbedaan itu terletak pada sejumlah hal. Di antaranya, pertama, dalam Islam, kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan syariah, bukan pada rakyat maupun penguasa. Kewajiban pemerintah adalah mengurus rakyat dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai pembuat hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak untuk akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah kaum yang fasik. Terjemah Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Karena hukum yang berlaku berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tak ada celah bagi penguasa untuk membuat hukum yang akan menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Beda dengan sistem demokrasi, hukum dibuat oleh manusia sesuai pesanan dan kepentingan pihak yang mensponsorinya. Apalagi keimanan yang terpatri dalam dada membuat penguasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengkhianati amanah untuk mengurus umat. Mereka lebih takut terhadap siksa Allah ketimbang sogokan, iming-iming, atau ancaman kaum oligarki. Kedua, di dalam Islam ada majelis umat yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis ini tidak membuat atau melegislasi peraturan dan undang-undang. Majelis umat berkewajiban menegur khalifah dan pejabatnya jika melenceng dari syariah Islam dan buruk dalam melayani umat. Haram hukumnya anggota majelis umat mendiamkan kemungkaran yang dilakukan penguasa, apalagi bersekongkol dengan mereka. Sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, sementara mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut, tetapi mereka tidak melakukannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud dari Jarir radhiyallahu an. Ketiga, khalifah sebagai penguasa wajib menjadi pelindung umat. Ia layaknya perisai yang melindungi orang yang berperang dari serangan musuh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan dia digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Namun jika ia memerintahkan yang lain, maka dia akan mendapatkan dosa atau azabnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Negara diamanahi kewajiban mengurus kebutuhan umat dan melindungi hak-hak mereka dari kezaliman. Imam Syafi'i menyebut penguasa harus memandang rakyat sebagai anak yatim. Wali yang mengasuh anak yatim harus memperhatikan kebutuhan mereka sebaik-baiknya. Ia tidak boleh memakan harta anak yatim, melainkan sekedarnya untuk hidup. Ia pun haram menipu, apalagi merampas hartanya. Beliau berkata, kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Mengabaikan kebutuhan rakyat, menipu mereka, apalagi untuk membela kepentingan kalangan orang berduit adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengurus rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dia surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keadilan hanya dalam Islam. Wahai kaum muslim, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi keadilan dan pembelaan pada umat kecuali syariah Islam. Janganlah kita terpedaya dengan slogan kedaulatan milik rakyat. Kenyataannya, hak-hak kita dirampas untuk diberikan kepada segelintir orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Terjemah Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini adalah ancaman, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, sebagaimana sangkaan sebagian orang. Apa yang memperdaya kamu, wahai anak Adam, hingga durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Agung, sehingga engkau melakukan kemaksiatan dan membalas dia dengan yang tidak patut? Sepintas aturan-aturan yang dibuat hari ini, seperti Undang-Undang IKN, tampak bagus dan logis. Misalnya dengan alasan menghindari banjir, menaikkan perekonomian, terhindar dari kemacetan, dan tidak mengandalkan APBN. Namun jika ditelusuri dengan detail dan teliti, akan didapat kenyataan bahwa semua berpotensi merugikan rakyat. Karena itu, jika kita mengharapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, semua itu hanya ada dalam Islam. Bersegeralah. Belum cukupkah umat berkali-kali diperdaya oleh kaum oligarki dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat? Wallahu a'lam bishawab.